Halo guys, balik lagi hari ini ya di channel Mr. Trade-in. Dan hari ini kita masuk untuk IHSG Daily di hari Senin tanggal 14 Agustus di tahun 2023 teman-teman. Dan hari ini saya akan mulai seperti biasa dengan data ekonomi ya yang cukup penting kemarin. Yang di sini ada data inflasi dari Amerika teman-teman, yang dimana dirilis kemarin malam ya dengan angka di 3,2%. Ini kembali sedikit meningkat ya dibanding yang sebelumnya, dan juga sesuai dengan forecasting para analis yang dimana mengalami sedikit kenaikan. Namun ini saya rasa nggak terlalu signifikan, ini mungkin hanya sekedar untuk konsolidasi ya dari segi angkanya teman-teman. Jadi nggak terlalu signifikan untuk dari inflasinya. So far bisa dibilang cukup bagus untuk inflasi Amerika, udah mulai cukup terkendali ya teman-teman. Dan tentunya nanti ini akan berpengaruh kepada keputusan The Fed di bulan September nanti. Apakah nanti akan kembali menaikkan suku bunga mereka nih yang sekarang berada di angka 5,5%, atau justru akan tetap mempertahankan di angka tersebut. Oke, jadi tentunya kita masih perlu pantau bagaimana kebijakan The Fed nantinya terkait dengan suku bunga mereka teman-teman. Kemudian kita masuk ke indeks kita. Hari ini di akhir pekan mengalami koreksi 0,19% di level 6.880 teman-teman. Bisa dibilang hari ini juga terbilang cukup netral ya, IHSG kita nggak terlalu banyak pergerakan. Dan kita akan coba lihat secara backing Bank BCA. Hari ini terlihat stagnan di 9.400, belum berhasil untuk break di atas itu ya. Kemudian Bank Mandiri terlihat mengalami koreksi di 5.925 teman-teman. Kemudian Bank BNI juga stagnan hari ini di 9.100, dan Bank BRI yang kembali melemah di 5.650. Sedangkan Gotoh hari ini terlihat cukup mengalami tekanan lagi ya setelah break dari patternnya, yaitu head and shoulder, dan hari ini kembali terkoreksi dengan penutupan di harga Rp91. Sedangkan dari segi sektoral hari ini terlihat yang cukup menguat ya dari sektor basic material dan juga sektor cyclical teman-teman. Sedangkan yang hari ini cukup tertekan masih dengan sektor teknologi dengan emiten Gotoh yang menjadi pendorong pelemahan ya dari sektornya, dan juga dari sektor kesehatan. Oke, itu sektoral sementara ini. Kemudian untuk rupiah so far sedikit kembali tertekan menurut saya, ini mungkin efek dari inflasi Amerika ya teman-teman. Sehingga sekarang rupiah kita berada di kisaran 15.200-an rupiah teman-teman per $1 Amerikanya. Kemudian kita langsung masuk aja secara teknikal, dan hari ini kita masuk untuk pembahasan dari weekly dulu. Untuk secara time frame mingguan di sini kita lihat ya, so far IHSG kita sebenarnya masih bergerak konsolidasi seperti yang saya mention sebelumnya teman-teman, masih berada dalam area konsolidasi di sini. Namun yang menariknya ya, saya ada melihat potensi yang menarik di IHSG kita secara weekly, ialah di sini IHSG kalau misalkan sebelumnya kan dia sempat koreksi, kemudian rebound, lalu akhirnya kembali terkoreksi lagi teman. Dan di sini posisinya dia nggak berhasil untuk break di atas garis yang saya warnai di sini, garis EMA teman-teman, garis exponential moving average. Jadi sewaktu dulu pertama kali rebound sempat terpantul, namun dia terreject dari garis tersebut, lalu akhirnya terjadi koreksi lagi. Lalu yang kedua juga sama, sempat menguji, namun sebenarnya sempat break ya dari garis tersebut, namun posisinya minggu selanjutnya malah kembali masuk lagi teman-teman. Jadi ini dikatakan sebagai, mungkin bisa dikatakan sebagai false break. Kemudian dan posisi saat ini kita lihat cukup berbeda.
kembali bertahan di atas supportnya di sini. Dan untuk kali ini posisinya berbeda, dia breakout ke atas dan juga berhasil menembus dari garis eksponensial average-nya ya sebagai resistennya. Dan posisinya sekarang saat ini garis tersebut berfungsi sebagai support ya teman-teman. Jadi bisa dianggap garis ini yang garis eksponensial moving average bisa berfungsi sebagai support dari IHSG secara weekly, yang dimana kalau misalkan IHSG kita mau mempertahankan momentum bullishnya kembali, harus minimal berhasil bertahan di atas garis tersebut ya, which is ini kurang lebih di level 6.800 sebagai supportnya. Jadi kalau misalnya nanti IHSG kita terkoreksi sampai ke 6.800, itu menurut saya hal yang cukup wajar ya, mungkin untuk kembali retest nih ke area tersebut. Dan kalau misalkan berhasil bertahan di atas ini, harusnya ini perlahan bisa kembali menguat dan akhirnya bisa breakout ke atas untuk indeks kita nih. Jadi kali ini cukup berbeda menurut saya ya, yang cukup bagus potensinya, di mana IHSG setelah kemarin dia kembali rebound, lalu sekarang posisinya dalam konsolidasi sementara di sini kurang lebih udah 4 minggu kita berada dalam fase konsolidasi. Dan seperti yang saya bilang, kalau misalkan IHSG kita nggak jebol ke bawah 6.800, harusnya ada potensi indeks kita bisa kembali untuk menguat. Oke? Jadi mungkin kalau saran saya bisa cicil-cicil ya teman-teman. Kalau misalkan ada yang teman bisa cicil-cicil untuk akumulasi, menurut saya sekarang ini waktu yang cukup bagus ketika terjadi koreksi teman-teman. Oke. Namun sekali lagi ini disclaimer teman-teman ya, ini merupakan pandangan dari saya aja. Kita masih perlu konfirmasi selanjutnya. Yang pasti IHSG harus mampu breakthrough ya dari resistnya di 6.860-an teman. Itu secara outlook weekly yang saya rasa masih cukup bagus potensinya. Yang sementara ini IHSG kita masih bergerak dalam konsolidasi di atas area supportnya teman. Kemudian secara daily, singkat aja ya, secara daily saya akan tambah sedikit untuk garisnya. Di sini secara daily kita masih bergerak dalam konsolidasi sementara dalam triangle, yang saya rasa di minggu depan ya akan kembali ditentukan arahnya, apakah akan break ke atas dan menguji ke area resisten, apakah justru akan breakdown ke bawah dan menguji ke area supportnya teman-teman. Oke, itu sekilas dari daily. Dan kita akan lanjut selanjutnya untuk emiten update ya di hari Jumat ini. Kita akan bahas sedikit dari emiten bola teman-teman. Ini dengan emiten Bali United. Ini merupakan emiten klub bola ya teman ya, jadi klub bola asal Bali. Ini dia punya saham bola teman. Kita akan coba lihat sekilas beritanya ya, di mana Direktur PT Bali Bintang Sejahtera atau bola ini menambah kepemilikan sahamnya di emiten Bali United pada tanggal 2 Agustus 2023. Yohanes memborong 1 juta lembar saham di harga Rp200 per lembar sahamnya dengan merogoh kocek sebesar Rp200 juta teman-teman. Dan dengan tujuan yang ia lakukan untuk investasi jangka panjang dan status kepemilikan bersifat langsung teman. Jadi di sini direktur dari bola ya, yaitu Yohanes Ade Bunian, menambah kepemilikan sahamnya di emiten Bali United teman, dengan tujuan dia untuk investasi tentunya. Dan kita akan coba lihat secara teknikal apakah cukup menarik ya untuk bola ini. Oke, di sini hari ini bola secara charting penutupan hari ini minus 3,19% di harga 182. Kita coba lihat secara tren dulu mungkin. Secara tren panjangnya, so far sebenarnya untuk emiten bola ini
Kalau saya bilang masih bergerak dalam tren bearish ya teman-teman ya. So far dia masih belum mengalami reversal nih dari bearishnya. Namun di sini melihat dia sebenarnya so far dia bergerak dalam sideways teman-teman. Setelah kemarin terjadi koreksi cukup masif ya dari harga 1000-an sampai dengan sekarang harganya di kisaran 100-an ya teman-teman. Ini posisinya sekarang ini mengalami fase konsolidasi teman-teman, yang dimana untuk support terakhirnya di sini untuk bola ya terakhir di 165 nih. Ini merupakan support terakhir sewaktu emiten ini mengalami rebound teman-teman. Sedangkan untuk resistennya so far masih di kisaran 240 sampai dengan 250 teman-teman. Nah, kalau saran saya pribadi untuk teman-teman yang mungkin mau coba spekulasi ya, melihat peluang dari emiten ini yang kalau misalkan merasa ada yang cukup bagus, kalau saran saya mending prefer nunggu ya teman-teman. Nanti kalau misalkan dikasih nih ke kisaran harga 160 sampai dengan 140, yang dimana di harga area tersebut merupakan support yang cukup kuat untuk emiten bola, dan saya rasa ketika nanti menuju ke sana harusnya perlahan-lahan bisa kembali untuk menguat teman-teman. Karena saya rasa ini untuk panjang cukup oke sih harusnya untuk bola ini, karena di support tersebut ya cukup kuat di 140 sampai dengan 160. Dan juga posisinya di sini kalau saya lihat ya, secara harga dia mengalami penurunan. Namun sebenarnya secara momentum nih, dia mengalami kenaikan teman. Jadi bisa dibilang mengalami namanya bullish divergence ya, itu merupakan salah satu tanda mengalami namanya reversal nih dalam waktu panjang. Namun mungkin ini emitennya untuk lebih ke swing agak panjang teman-teman ya, mungkin lebih ke waktu di atas 6 bulanan untuk emiten ini menurut saya. Namun kalau misalkan dikasih ke area tersebut bisa dipertimbangkan ya untuk lakukan akumulasi, karena di area tersebut yang tadi saya sebutkan itu merupakan area support yang cukup penting untuk emiten bola ini. Oke, itu sekilas untuk update dari emiten bola teman-teman. Dan juga tadi seperti kita lihat ya, bahwa direkturnya itu melakukan akumulasi dengan melakukan pembeliannya. Saya rasa tujuan dia untuk jangka panjang pasti ada suatu rencana bahwa nantinya kedepannya akan bisa kembali menguat nih. Oke, jadi itu ya sekilas untuk emiten bola. Dan selanjutnya kita masuk untuk rekomendasi saham yang akan saya berikan. Yang pertama saya akan kasih ini dari emiten Prodia, yang dimana emiten ini merupakan emiten untuk fasilitas kesehatan ya, seperti laboratorium dan juga pemeriksaan lainnya. Nah, Prodia ini cukup menarik menurut saya karena so far setelah kemarin dia terkonsolidasi cukup panjang di sini, lalu akhirnya berhasil breakout dari resistennya di kisaran 6.000 teman-teman. Kemudian posisinya saat ini dia dalam fase konsolidasi di sini kurang lebih teman-teman ya. Jadi ini saya rasa bisa dipantau untuk mungkin untuk jatuhnya lebih ke arah panjang ya, untuk lebih swing ini menurut saya emiten ini. Kalau misalkan dia berhasil bertahan di atas support di 5.900, ini ada peluang sebenarnya bisa kembali menguat menurut saya teman-teman. Karena seperti yang saya bilang, setelah kemarin dia sideways cukup panjang di sini, kemudian breakout, dan sekarang posisinya dalam area konsolidasi untuk membentuk base support sementara.
nanti perlahan-lahan akan kembali menguat lagi menurut saya. Jadi bisa dipantau ya teman-teman. Nah untuk areanya, untuk Prodia ini menurut saya kalau misalkan dikasih di area kisaran 5.900 sampai dengan 6.000 nih, ini merupakan area yang ideal untuk bisa dilakukan akumulasi teman-teman di area tersebut ya. Karena di area ini merupakan area support terakhir, maksudnya area base support yang dibentuk oleh Prodia setelah kemarin dia berhasil breakout. Jadi harusnya bisa bertahan di atas area ini dan perlahan-lahan akan kembali bisa menguat lagi teman-teman nih. Namun kalau misalkan ternyata dia balik arah ya, dia jebol ke bawah 6.000 dan posisinya malah kembali breakdown, ini bisa di cut dulu menurut saya, karena dia jatuhnya jadi kembali mengalami false break teman-teman di sini. Namun selama masih berhasil bertahan di atas supportnya kurang lebih di 59 sampai dengan 6.000, menurut saya ada potensi yang baik untuk emiten ini bisa kembali untuk menguji ke resist yang di atas ya teman-teman, minimal di 6.400, bahkan bisa sampai ke 7.000 sih menurut saya nih kalau misalkan dia berhasil breakout dari kisaran 6.600-an. Oke, jadi bisa dipantau untuk Prodia teman-teman yang pertama. Kemudian untuk BRMS yang kedua saya berikan untuk pantauan di minggu ini. Untuk BRMS di sini saya melihat potensi yang menarik sebenarnya. Dia so far berhasil bertahan di atas support teman-teman di sini. Kurang lebih di 168 sampai dengan 171 ya untuk supportnya di sini teman-teman. Saya gambarkan dengan area hijau. Oke, di sini area untuk BRMS dia kemarin bertahan. Jadi menurut saya ada peluang nih BRMS dia bisa kembali untuk rebound dan menguji ke resistnya kisaran di 185 sampai dengan 190 teman-teman. Jadi untuk BRMS lebih mungkin ke trading jangka pendek ya, mungkin satu mingguan. Bisa dipantau karena menurut saya potensinya menarik nih. Kalau misalkan dia berhasil bertahan di atas support ini, harusnya ada potensi bisa kembali untuk menguat. Dan untuk areanya bisa dipantau kalau misalkan dia dekat-dekat di 170 sampai dengan 174 menurut saya teman-teman. Bisa dipantau di area tersebut. Kalau misalkan ada yang mau coba spekulasi, silakan teman-teman, karena potensinya cukup bagus menurut saya. Oke, jadi itu ya untuk dua rekomendasi saham yang saya berikan, yang dimana Prodia lebih untuk swing jangka panjang dengan potensinya yang menurut saya cukup bagus bisa kembali untuk lanjut menguat. Sedangkan untuk BRMS lebih ke trading jangka pendek dengan target terdekatnya di 180 sampai dengan 190 teman-teman. Oke, jadi kurang lebih begitu untuk hari ini. Tadi kita juga udah bahas untuk market, outlook market, serta bagaimana potensi market kita seminggu ke depan teman. Oke, jadi kurang lebih demikian untuk hari ini, dan juga berakhir untuk pembahasan kita di IHSG Daily untuk hari Senin tanggal 14 Agustus 2023. So guys, thank you ya untuk hari ini untuk atensinya. Jangan lupa juga untuk kalian lakukan kembali analisa ulang untuk setiap analisa yang saya berikan, dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman kalian. Dan happy weekend ya untuk hari ini, karena hari ini hari Jumat, jadi di akhir minggu semoga bisa kembali refresh di hari Senin besok teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam trade.